Saat menerima surat dari Rinko, kedua orang tua Kunon senang melihat anaknya lulus dapat nilai bagus di ujian dan masuk ke kelas lanjutan. Bukan hanya itu saja, di isi surat tersebut juga mengatakan Kunon dijuluki sebagai insiden lautan darah atau biang kerok karena pas ujian Kunon berulah membuat lapangan penuh dengan cairan merah. Lagi dan lagi, ayahnya murka melihat Kunon selalu membuat onar, padahal dia baru masuk sekolah. Di sisi lain, mereka dijelaskan dengan aturan-aturan sekolah, di mana salah satunya murid kelas lanjutan diharuskan mencari uang saku sendiri tanpa bantuan orang luar. Hal tersebut untuk mengasah kemampuan dan bisa membiayai diri sendiri agar kelak tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki niat jahat. Untuk murid kelas lanjutan, mereka diberi masing-masing ruangan pribadi yang nantinya digunakan untuk meneliti. Mereka bebas melakukan apa saja, namun untuk alat-alat dan bahan-bahannya mereka harus membelinya sendiri. Namun masalahnya, tentang aturan sekolah nampaknya sulit bagi Raes karena sihir suci penyembuhnya tidak bisa untuk komersial atau dijual mencari keuntungan. Dalam sebulan saja, Raes harus mengumpulkan 1,5 juta neka untuk biaya diri sendiri dan juga membayar kedua pelayannya. Berbeda dengan Kunon yang langsung membuka usaha swimming dream atau tidur nyenyak, banyak murid mengantre, bahkan harus menunggu karena ruangan sudah penuh. Karena banyak murid yang menghabiskan untuk meneliti dan mengabaikan jam tidurnya, sehingga mereka butuh istirahat instan yang nyaman. Melihat hal tersebut, Sof langsung memberi izin untuk memberi Kunon tambahan ruangan. Dengan syarat, layanan tersebut dijual kepada tenaga pengajar. Banyak orang terbantu karena merasa nyaman saat tidur, dan juga menurut mereka hanya tidur dalam 60 menit saja rasanya seperti tidur setengah harian. Karena buntu, Raes harus meminta bantuan kepada Kunon. Meskipun sudah meminta bantuan kepada guru pengajar, mereka tetap menyarankan Raes untuk berkonsultasi kepada Kunon. Namun karena tidak ada modal dan tidak bisa menjual sihir penyembuhnya, Kunon menyarankan untuk menggunakan sihir pemurnian. Nantinya digunakan di suatu benda. Jadi dia berpikir untuk membuat alat sihir bersamanya. Namun Sensei Saifi terkejut karena untuk membuat alat sihir prosesnya sangat panjang dan juga hak cipta alat tersebut. Kunon tidak mempersalahkan hak cipta alat tersebut. Dia menyerahkan hak cipta kepada Raes karena dia yang paling membutuhkan. Perjuangan Kunon akhirnya tercapai, yaitu bekerja sama untuk meneliti bersama Santa Agung, yaitu Raes. Pertama, Kunon menemui guru pengajar penyihir cahaya, sama seperti Raes, yaitu Sensei Surya, untuk meminta barang yang dipesan Kunon, yaitu bibit sisila. Kunon akan membuat media tanam untuk bibit tersebut, namun menurut Raes itu mustahil karena sisila hanya tumbuh di tanah suci. Kunon sudah meriset tentang tanah suci yang dimurnikan oleh penyihir cahaya. Jadi dia ingin membuat tiruan tanah suci menggunakan sihir pemurnian dan kubah santa. Sensei Surya juga penasaran tentang jurnal yang Kunon berikan. Jadi dia ingin melihat karena tertarik. Lalu Raes membuat kubah santa, memurnikan tanah dengan sihir suci. Eksperimen tersebut berhasil, bibit di dalamnya berhasil tumbuh. Raes juga tersadar sebab Kunon mendekatinya bukan semata untuk merayunya, melainkan hanya sebatas ketertarikannya bereksperimen. Selanjutnya, tanaman sisila tersebut akan dijadikan obat. Jika berhasil, 1,5 juta neka sangat gampang didapat.
karena obat sisila sangat langka dan mahal. Ternyata harga satu bibit sisila mencapai 200.000 neka, total 1 juta neka dari 5 bibit sisila tersebut. Dan Kunon yang menanggung biayanya. Hal tersebut dijelaskan oleh Sensei Surya, membuat Raes terkejut. Namun Kunon tidak mempersalahkannya, karena baginya eksperimen tersebut layak dicoba. Beruntung mereka berhasil, jadi dia lega dan bisa cuma-cuma mendapatkan bunga sisila. Lalu mereka memulai membuat ramuan obat menggunakan campuran kelopak bunga sisila dan bahan lainnya. Dan terakhir, sentuhan sihir Kunon untuk menggabungkan bahan-bahan dan membentuk pil. Lalu mereka menjual pil tersebut. Pil tersebut dihargai 2 juta neka menurut kemurniannya. Setelah menyelesaikan sengketa, Kunon mentraktir Raes dan juga para pelayannya. Dan pelayan Raes sangat berterima kasih kepada Kunon. Berkat dia, mereka bisa tenang tentang masalah gaji. Bukan hanya Raes, Hang dan Ria juga meminta saran kepada Kunon untuk mencari penghasilan. Namun Kunon menyarankan mereka untuk membantunya. Seperti Hang membantu membuat bekon dan Ria bereksperimen terbang. Tentu Kunon akan membayarnya. Ternyata mereka adalah mata-mata organisasi sekolah tersebut yang ditugaskan untuk merekrut murid baru. Mereka bertiga dari organisasi berbeda. Tujuan utamanya adalah merekrut Kunon. Kunon juga memiliki alat sihir baru, yaitu tikus jumbo yang bisa membuat siapa saja yang memegangnya langsung tertidur. Karena banyak kasus orang-orang susah tertidur. Baru saja Sof dan Saifi berbincang tentang organisasi faksi yang seharusnya sudah bergerak mencari kandidat. Tiba-tiba para organisasi faksi muncul dan mencari Kunon. Sof mengatakan Kunon baru saja pergi dari sini. Bukannya mengerjakan tugas dari masing-masing organisasinya, mereka bertiga tidak bisa menahan penemuan terbaru Kunon dan melupakan tugasnya. Hang dan Ria juga berusaha memperbaiki tugas dari Kunon. Di sisi lain, para ketua prefektur kebingungan. Sampai sekarang belum ada laporan dari anggotanya. Bukan hanya itu, para calon anggota seperti Kunon dan yang lainnya juga kebingungan. Karena kemarin adalah hari bagi organisasi mencari kandidat, tetapi sampai hari ini belum satu pun dari mereka mendapatkan undangan. Meskipun Hang sudah berusaha, namun bekonnya masih tetap saja sama, terlalu asin dan tidak enak. Di sisi lain, para ketua dari masing-masing organisasi turun tangan karena anggotanya gagal mendapatkan Kunon. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan. Mereka bertiga ketua dari masing-masing organisasi. Karena sama-sama tidak mengalah, mereka setuju untuk menyelesaikannya dengan pertarungan, memperebutkan Kunon. Keributan dari pertarungan tersebut juga didengar para murid lain. Hasil dari pertempuran mereka berakhir seri, lalu memutuskan dari masing-masing organisasi untuk menugaskan anggota terbaiknya untuk mencoba merekrut kembali Kunon. Satu persatu anggota faksi menawarkan Kunon untuk bergabung di organisasinya. Karena tiap anggota menugaskan wanita-wanita cantik, Kunon menyetujui 2 dari faksi tersebut. Dan yang ketiga dari faksi rasional.
Bahkan Ria saja sampai terpana begitu melihatnya. Namun berbeda dengan Kunon, dia justru mengabaikan wanita tersebut, lalu menolak dan meninggalkannya. Tapi ternyata alasan Kunon menolaknya karena dia adalah seorang pria. Ria pun terkejut begitu mendengar. Padahal menurutnya dia terlihat sangat imut dan cantik. Karena gagal, anggota rasional mengutus anggota kedua kalinya, yaitu langganan Kunon. Dia mengajak Kunon bergabung di faksinya. Dengan senang hati, Kunon menyetujuinya. Mendengar Kunon menyetujui ajakan dari ketiga faksi, Hang geleng kepala. Menurutnya, hal tersebut akan menimbulkan konflik antara faksi. Ketika faksi keahlian sedang merayakan keberhasilannya, yaitu merekrut anggota baru yang menjanjikan, Bael sebagai ketua mengapresiasi Elia karena sudah berhasil mengajak Kunon. Di keramaian itu muncul wakil ketua yaitu Gustav. Cara bicaranya terdengar nyebelin. Gustav juga mengatakan kepada Bael bahwa dia mendengar rumor. Namun belum sempat selesai mengucapkan, faksi rasional diketuai Lulu datang tiba-tiba. Mereka protes mengenai gosip yang beredar. Di tengah itu, Salto ketua dari faksi Harmoni juga datang. Karena belum tahu mengenai gosip yang beredar, faksi keahlian mengajak mereka berunding. Lulu menjelaskan bahwa Kunon menyetujui ajakan ketiga faksi. Meskipun faksi rasional ajakan pertama gagal, namun untuk kedua kalinya dia langsung berhasil mengajak Kunon. Mereka juga masih mempertanyakan maksud dari Kunon menyetujui semua faksi. Selama ini belum pernah ada kasus seperti ini. Namun untuk memastikannya hanya bisa secara langsung mempertanyakan langsung kepada Kunon. Di sisi lain, tepatnya di wilayah Historhuglia, Putri Mirika sedang berlatih bersama pengawalnya. Ketika berlatih, mereka bertemu beruang liar. Untuk mencegah beruang masuk pemukiman, Putri Mirika berusaha mencegah. Karena beruang tersebut bukan tandingannya, dia hampir terkena serangan. Beruntung, Pangeran Lael datang tepat waktu, menyerang beruang dari belakang dan menyelamatkan Putri Mirika. Lael juga memuji ketangguhan Putri Mirika, layak sebagai wakil ketua timnya. Namun Putri Mirika merasa untuk sekarang kemampuannya masih kurang. Keesokan harinya, Kunon diundang untuk menyelesaikan permasalahan, mempertanyakan Kunon untuk memilih faksi mana. Namun jawaban Kunon membuat orang di sekitar terkejut. Menurut Kunon, karena diundang oleh wanita-wanita cantik, tidak sepantasnya dia menolak ajakan tersebut. Lalu dia berencana gabung ketiga faksi tersebut. Lulu mempertanyakan mengapa Kunon percaya diri. Namun Kunon justru tidak menanggapi karena dia malas menjawab pertanyaan dari pria. Lalu Bael memohon untuk Silto yang bertanya. Spontan, Kunon menjawabnya dengan sopan. Dia akan berusaha apapun untuk bisa bergabung di tiga faksi. Lalu Silto menyetujuinya dengan syarat uji coba untuk kelayakan Kunon. Rumor pertandingan Kunon melawan anggota dari ketiga faksi tersebar. Berita tersebut jadi topik hangat karena Kunon murid dari Jeonli. Para guru juga mengosongkan jam sekolah dan menonton pertandingan tersebut. Di sisi lain, teman-teman Kunon khawatir karena keempat lawannya adalah tingkat unggulan, terutama Sandra yang memiliki serangan kuat namun tak terkendali, sehingga bisa membuat orang-orang di sekitarnya terkena dampak dari kerusakannya.
Kebalikannya dengan Kunon yang yakin bisa melawan ketiga wanita ditambah satu pria tersebut. Jadi dia menyuruh mereka menyerang bersama, membuat para penonton terkejut. Aturannya cukup sederhana, mereka harus menghancurkan penghalang lawan sampai pihak lawan menyerah. Karena keempat orang tersebut belum memulai, ingin mengamati kekuatan Kunon terlebih dahulu, Kunon langsung melancarkan sihir air Aori. Lalu dia terus menggandakan dan mengubah warna menjadi merah. Tidak sampai situ, dia menciptakan hujan. Mengira itu hanya sihir air biasa, namun perlahan mereka merasa aneh dengan sihir tersebut. Karena seperti air gula yang kental, benar saja, tiba-tiba air tersebut mengeras seperti slime, membuat mereka susah bergerak dan sulit bernafas. Mau tidak mau mereka mengaku kalah, sehingga membuat Kunon lulus dalam ujian tersebut. Lulu mempertanyakan hujan air merah tersebut, namun Kunon enggan menjawab. Tetapi ketika Silto yang bertanya, Kunon langsung menjawabnya. Dia menamai hujan slime. Alasan bisa dengan mudah menembus penghalang adalah karena daya sihir kecil, karena merupakan sihir dasar, sehingga tidak terdeteksi penghalang. Kunon juga pernah mengalahkan gurunya dengan metode sama. Mendengar hal itu, para ketua terkejut dan bertanya apakah itu Jeonli. Kunon membenarkan, namun itu hanya berhasil di awal saja ketika lawan belum mengetahui titik lemahnya. Di pertandingan selanjutnya, Kunon justru babak belur ketika Jeonli mengetahui titik lemahnya. Kesimpulannya hanya berlaku pada orang yang baru pertama kali melihatnya. Mereka mengakui kelayakan Kunon, membuat Kunon senang. Akhirnya dia bisa masuk 3 faksi. Dan dia bisa bereksperimen dengan banyak orang, apalagi pada anggota wanita-wanita yang berada di faksi. Namun sebelum masuk faksi, Kunon diharuskan meminta maaf terlebih dahulu pada senior-seniornya yang sudah dipermalukan di depan umum. Kunon bersedia meminta maaf, sekaligus ingin dekat dengan ketiga wanita tersebut. Namun Silto juga meminta Kunon meminta maaf kepada Cassis. Kunon enggan menemuinya, kecuali dia wanita. Tetapi Silto menjelaskan, meskipun pria, tetapi Cassis berarti wanita. Hal tersebut membuat Kunon terkejut dan tidak menyangka, sampai-sampai dia terus kepikiran dan merasa gagal karena kurang bersikap sebagai seorang pria. Di sisi lain, tiba waktunya Putri Mirika mengikuti ujian senior bangsawan di kelas kesatria. Dalam ujian tersebut, Putri Mirika berhasil mengalahkan lawannya, membuat Pangeran Lail bangga akan kemampuan adiknya. Season 1 tamat, ditutup dengan Kunon yang membalas isi surat dari Putri Mirika.